Halo mbak-mbak, mas-mas, teman-teman, bersama Don di sini. Gimana punya kabar? Hari ini jangan dibawa ribet, walaupun kebenarnya masih ribet. Santai sejenak, oke guys. Dan kali ini saya akan mengencerotkan alur cerita dari film berjudul As for Sex, As for Creed yang dirilis tahun 2014. Di awal alur ceritanya saya masih bingung guys, tetapi setelah Po Ami-Ami dan duduk santai akhirnya paham walaupun setetes. Oke, langsung saja Po Ami-Ami belalang kupu-kupu, siang mimik kopi, kalau malam mimik susu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Scene dibuka dua grup ngopi sambil bahas kerjaan. Grup satu ada Ji, seorang manajer sales. Pria ini suaminya Ji bernama Philip, dia seorang pengusaha, dan wanita di sebelahnya sekretaris Ji bernama Chol tanpa i. Di grup 2 ada Hang, ia pria yang cukup mapan, idaman wanita pastinya, dan dua temannya sebut saja Bang dan Jago. Namun di sisi lain seorang wanita yang sedang menelpon pacarnya. Wanita ini bernama Bobo, bukan tabloid. Tiba-tiba disurprise dengan Hang yang keluar dari mobil sambil membawa bunga dan cincin. Ternyata ia adalah pacarnya si Bobo. Ternyata si Hang mau melamar si Bobo dan untuk menikahinya. 1 tahun kemudian si Bobo dan si Hang ternyata sudah menikah tanpa undangan guys. Dan mereka sedang di klinik atau kedokteran. Dokter pun datang, mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Faktanya selama ini untuk konsultasi masalah kontolnya yang susah terbang, jadi hubungan rumah tangga mereka kurang membaik guys. Singkat cerita, saat pulang dari klinik, Bobo sadar dan meminta maaf karena dirinya belum bisa memberi keturunan. Namun, Hang berusaha meyakinkan dengan perkataannya, untuk mendapatkan bayi itu, kita seperti mendapatkan taksi. Jika kita belum ingin naik taksi, taksi pun banyak berkeliaran dan harus menunggu untuk mendapatkannya. Maka dari itu kita harus kejar tayang dalam bercocok cerot karena ini musim hujan-hujan. Malam harinya diperlihatkan ada gerombolan yang sedang asik minum, itu dengan para kaum wajah pengenaan. Lalu datang Chol dengan 2 orang wanita, dan mereka berdua adalah seleb yang dibesarkan oleh Ji yang bernama Joy dan Tracy. Saat Tracy menggoda salah satu pria dan ingin mengembat jam tangan pria yang sangat bagus, Ji melarang pria itu untuk menggodanya karena Tracy masih kecil. Di sisi lain, Tracy sangat tidak suka dengan sikap Ji karena melarangnya untuk mendekati pria itu. Tak lama kemudian Ji keluar, ternyata Tracy tak menyerah dan mencoba menggoda suami Ji. Lalu Ji bertemu dengan temannya bernama Andrew dan memperkenalkan keponakannya yang ingin menjadi seleb bernama Oon. Oon bilang kalau ia tidak suka menjadi seleb. Singkat cerita, saat Ji dan Philip pulang, mereka lalu goyang enak-enak cerot. Dan di tempat lain, saat Hang pulang ke rumahnya, ia dikagetkan dengan lampu yang didiskotikkan sendiri dengan istrinya pakai baju Sailor Moon menari sampai horny, dan mereka pun langsung melakukan percocok enak-enak cerot. Sebelum roket diterbangkan, Bobo menyuruh si Hang untuk memakai semprotan agar kondolnya terbang seperti di iklan sebelah. Tapi si Hang tidak mau guys. Ia bertanya kepada si Bobo, ini semprotan buat apa? Si Bobo menjawab, semprotan buat kontol kamu agar bisa terbang seperti di iklan. Ia malah tanya, semprotan itu dapat dari mana? Bobo bilang bahwa ia dapat dari saudaranya. Hang langsung marah mendengar jawaban Bobo. Ia tak ingin yang lain tahu karena penyakitnya, dan akhirnya mereka pun batal cerot dan tidak basah nih si Otong.
Hang lalu pergi ke tempat permainan lempar panah dengan muka yang cemberut guys. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin ikut bermain. Wanita tersebut bernama Gadis. Mereka berdua akhirnya minum bersama dan sambil ngomong kanan kiri sambil bisik-bisik tentang rumah tangganya. Di sini intinya apabila Hang punya salah, ia selalu minta maaf dahuluan pada istrinya. Di sini intinya apabila Hang punya salah, ia selalu minta maaf pada istrinya. Tapi jika istrinya salah, ia tidak mau minta maaf, dan itu tidak adil buat si Hang. Dan agar tidak merasa serba salah, maka ia melakukan kesalahan dengan Gadis, penghisap, penjilat, dan penyedotan, dan ternyata kontol pun terbang seperti iklan di sebelah itu guys, karena si Gadis yang agresif. Dan kalau istrinya Hang mungkin masih butuh pembelajaran biar paham cara agar kondol bisa terbang seperti iklan. Disinilah awal mula rudal disasarkan, bukan pada sasarannya guys. Kata Gadis, Body akan mengobati kondol yang susah terbang dan bebas tanpa bayar, tanpa kenal waktu. Scene berganti di kantor Ji. Tak lama kemudian bel pun berbunyi. Ternyata yang datang adalah si Oon, dan ia membawa pesanan makanan untuk Ji. Dan si Oon yang otaknya rada Oon, saat Ji dipijat Oon malah menggoda si Ji dan bisik-bisik kalau ia suka harum parfum Ji yang membuat kontolnya bisa terbang. Lalu Chol pun masuk ruangan karena ada barang yang tertinggal. Lalu menelpon suaminya, tetapi tidak diangkat guys. Dan ternyata Philip sedang digoyang basah di dalam mobil dengan Tracy. Setelah selesai, si Tracy bilang, lebih hebat mana, aku apa istrimu? Tapi Philip marah-marah karena tak ingin istrinya dibandingkan dengan si Tracy. Malam pun tiba. Bobo dan Hang sedang makan bersama. Tidak lama setelah makan malam, mereka pun melakukan enak-enak. Di tempat lain sedang berjalannya rapat sambil isep rokok guys. Inti dari rapat ini membahas Tracy yang suka datang terlambat saat syuting, bahkan tidak datang sama sekali, yang membuat syuting terus terbengkalai kan. Tracy pun ngotot dan ia bilang bahwa ia sedang sakit. Namun temannya bilang kalau melihat Tracy ada di bar sama pacarnya. Ketahuan. Ji yang sudah jengkel dengan ucapan Tracy, lalu ia memecatnya. Semua tugas dialihkan pada Joy. Ia seleb baru dan masih polos. Tracy pun pergi dengan muka penuh murka dan amarah. Cerita berlanjut. 6 bulan kemudian terlihat Bobo sedang bersama seorang pria. Ia bernama Ray. Mereka akan makan malam, tapi dompet Ray tertinggal di mobil. Lalu ia pergi untuk mengambilnya. Telepon Bobo pun berbunyi. Tulilit. Ternyata dari Hang. Ia pun ingin mengajaknya untuk makan malam juga, tetapi Bobo bilang tidak bisa karena ia masih sibuk di luar. Ayo, keluar apa guys? Hang yang di seberang jalan pun melihat mereka berdua yang lagi asik jalan. Hang lalu ingat pada Bang yang pernah kirim foto Bobo bersama si Ray. Lalu Hang menemui Bang di tempat kerjanya. Bang bilang melihat Bobo sedang bermain lempar panah bersama pria itu. Ternyata ia adalah si Ray, dan ternyata si Ray ini pun sepupu Bobo yang baru pulang dari Kanada. Namun tiba-tiba Hang dapat pesan WA dari Gadis yang berisi, malam ini di hotel lagi ya, apakah kamu bisa? Akan merasakan serabi lempit penuh santan yang gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gadis pun sudah menunggu di hotel. Ketika Hang datang, ia langsung diterkam Gadis dan disuapkan serabi lempitnya pada si Otong.
Di sisi lain, Ji mendapatkan sebuah pesan video. Ternyata saat dibuka pesan video tersebut, ternyata suaminya dengan Tracy yang lagi asik goyang basah di mobil waktu lalu. Tracy pun bilang bahwa suamimu kontrolnya bisa terbang. Ji pun dengan kalem dan bilang videonya sangat bagus. Si Tracy mengancam akan mengupload video itu ke internet, tapi Ji mempersilahkan karena video itu dirimu bukan aku. Namun tiba-tiba saat dia akan pergi, ia berubah marah langsung menampar si Tracy. Ternyata si Tracy menyimpan dendam gara-gara si Ji gagal mendapatkan jam tangan yang limited edition dari pria di bar dulu. Dan si Tracy mengancam kalau kerjaannya sebagai seleb ingin dikembalikan lagi, videonya akan disebar. Kalau tidak guys, jika Ji yang sedang di mobil hatinya terpukul sedih, terluka, menangis tapi tak berdarah. Tidak lupa isep rokok sambil lihat video suaminya yang digoyang basah. Aduh, tambah berganti saat Oon datang. Ia disambut lumatan bibir Ji dan mereka pun langsung melakukan bercocok cerot enak-enakan. Esok paginya mereka bertiga akan mengadakan rapat. Ji bilang menunggu ngumpul karena belum ada yang datang, dan ternyata datanglah sosok Tracy, seleb yang asoy. Kerjaan syuting yang diberikan pada Joy sekarang diambil alih si Tracy lagi. Tracy yang sudah dapat kerjaannya kembali lalu pergi dengan gaya yang membuat jengkel semua orang di situ. Saat naik lift, tiba-tiba pria ikut naik lift juga. Paginya Ji dan Philip bertemu. Ji di sini akan memberi surprise pada suaminya, dan saat ia melihat, kaget, gemetar, terpana, kaku. Ternyata Ji memperlihatkan video ia dengan si Tracy yang sedang asik bergenjot ria. Lalu Ji memberikan dua pilihan pada Philip. Ia meminta cerai atau pergi ke psikolog. Kalau ia memilih pergi ke psikolog guys, Ji tidak akan menyebarkan videonya di internet. Philip bilang ia tidak mau cerai dan ingin pergi ke psikolog karena masih saling cinta. Mereka berdua kembali baikan. Keesokan harinya Ji dan Tracy live di tempat media, dan ternyata di sini Ji bilang kalau si Tracy sudah mengemut lollipop milik seorang pria dan malah tersebar di internet, tapi bukan dengan Philip suaminya. Dan akhirnya Tracy kembali dipecat dan semua kerjaannya dikembalikan kepada si Joy. Malam harinya saat Ji di kantor, ternyata permen yang diemut adalah milik si Oon. Jadi pas masuk lift ternyata Ji menyuruh Oon untuk merayu Tracy, dan ternyata berhasil guys. Terjebak Batman kan, kena jebakan Batman kan. Besok malamnya Bobo dan Hang sedang makan malam, lalu datang Philip dan Ji. Penutup film ini, Ji dan Philip kembali mesra dan Bobo bahagia karena ia sudah hamil. Dan kebahagiaan itu berubah karena masih ada cekcrot permasalahan yang lain. Tamat film yang menerbangkan.